maupun Bapak Agus, Bapak Menteri Imigrasi untuk bisa meninjau dan memperhatikan gitu loh situasi yang dimana beginilah keadaan situasi kasus saya, dan saya berharap juga untuk tidak segera dipindahkan dulu gitu ya Om. Makanya saya berharap ini upaya kita untuk terus secara hukum ya Om. Ya. Bagaimana Om? Jadi pertama kita kan udah ngajukan permohonan yang mungkin media ada hadir ya. Kita menghadap ke Dirjen untuk mengajukan surat keberatan dipindahkan. Karena kenapa? Karena waktu prosedur yang dulu pemindahan pertama itu kan tidak ada di asesmen, kemudian tidak ada semacam rapat ya, semacam keputusan TPP namanya, tim penilai. Jadi kalau orang dikategorikan status high risk itu kan harus ada dulu semacam sidang gitu, sidang TPP. Kemudian ada juga ya ibaratnya dasar dia dipindahkan. Pertama kan syarat high risk kan mengancam keamanan negara. Nah, apa Amar ini bisa ngancam? Nggak mungkin. Kemudian membahayakan lingkungan. Dan lingkungan yang berbahaya apa orang? Ya dua saksi udah mengatakan peredaran narkoba belum Amar masuk udah marak di sana kan? Ya, waktu ada saksi fakta bahwa 70%, 75% peredaran narkotika. Nah, ada juga keterlibatan oknum petugas kan, udah jelas ada bukti transfer rekening. Jadi ya kita ya surat apa kita ya mohon untuk dipertimbangkan, kemudian ya kan kemudian harus ada surat. Jangan dipindah main pindah aja, nggak ada surat keputusan apa pegangan ke keluarga, ke PHK nggak ada. Nah, kalau kita lihat harusnya kan ada keputusan, ya semacam kan biciking ya, pejabat negara kan, Dirjen kan adalah pejabat, harusnya kan ada surat semacam keputusan yang memindahkan Amar, dan kemudian harus ada asesmen, harus ada tim TPP bersidang untuk memutuskan itu dan mengeluarkan SK. Nah, SK-nya keputusan itu kan harus diberikan kepada PH-nya juga, keluarganya. Ini kan kita nggak ada. Nah, dan kemudian kan ada satu keanehan. Peristiwanya Januari 2005. Masa keputusan high risk orang Oktober 2025. Berarti kalau nama hukum itu kan harusnya begitu ada yang melakukan kesalahan, ya kan? Di asesmen, diadakan sidang TPP, baru diputuskan. Ini kan kelang lama karena isu di koran ya, di media banyak. Waktu dilimpahkan perkara ke jaksa tiba-tiba langsung ya, apalagi kita lihat kan banyak sekarang ada juga yang di Medan katanya peristiwanya begitu, yang ya atas cuma kebijakan dari menteri aja dipindahkan kan gitu. Sekali lagi saya berharap agar dengan media ini teman-teman media bisa sampaikan kepada Bapak Dirjen maupun Bapak Menteri Imigrasi untuk menimbang dan merespon dari surat yang sudah dilayangkan oleh kuasa hukum saya. Dan juga saya berharap juga dari teman-teman media bisa sampaikan kepada Bapak Presiden atas surat pribadi saya untuk memohon. Dan saya katakan bukan berarti kemarin saya bilang itu aset negara, saya aset negara atau aset bangsa atau gimana, bukan. Tapi maksud saya adalah sebagai pekerja seni. Saya pekerja seni dan saya juga sudah beberapa kali mengharumkan nama Indonesia, walaupun memang saya menjelekan tetap dengan kelakuan saya menyalahgunakan narkoba gitu kan. Tapi setidaknya saya pernah juga membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi maksud saya agar itu bisa menjadi bahan pertimbangan juga kepada Bapak Presiden untuk bisa memberikan amnesti, abolisi atau abolisi sebagai justice kolaborasi, sebagai di mana saya sebagai penyalahguna narkoba. Bang, terakhir mungkin dokter selalu menemani nih. Dia pun menangis mungkin seperti apa? Terima kasih ya semuanya. Malam lagi puasa Bang, gimana Bang? Udah kan? Aduh, gencet gue.
Bang Amar. Bang Amar bentar lagi puasa. Bisa Gimana Bang jarak ke Amar? makam orang tua bang. Terkait abolisi yang diajukan Bang Amar gitu mungkin Oh iya, akan aku berjuang mau juga guys. kemarin sempat dibully juga ya, Bang Amar bilang aset bangsa. Maksudnya Bang Amar tuh bukan aset bangsa. Maksudnya itu dia itu pernah menyumbang emas dalam pencak silatnya dia kan internasional. Nah, jadi maksudnya Bang Amar gitu, Bang Amar tidak ngerasa dia aset bangsa enggak. Maksudnya mungkin kan namanya lagi di kayak gitu kadang-kadang suka salah ngomong ya wajar. Jadi maksudnya Bang Amar sudah pernah menyumbang medali emas gitu. Dia jadi minta kebijakan lah kalau dia tuh emang cuma pecandu yang benar-benar harus diobatin gitu. Itu aja, apalagi dengan usia dia yang masih muda, masih panjang apa sih perjalanan dia gitu. Jadi sebenarnya tujuannya itu gitu loh, maksudnya kayak gitu, bukan dia aset bangsa. Kita nggak ngerasa gitu kok dia aset bangsa, maksudnya ya udah dia pernah menyumbang, dia pernah membanggakan Indonesia kasarnya. Dan pecandu itu kan sakit yang udah seperti kalian juga dengar dokter dia bilang ya harus diobatin. Biar dimanapun dia pecandu, mau 10 tahun nanti keumbat lagi ya pecandu gitu. Dan statement itu ada di sudah ada saya lihat, kita lihat ya di surat permohonan Bang Amar kepada Presiden Bapak jadi bukan Prabowo ya, sesuai dengan program Bapak Presiden juga pemerintah narkotika ya. Jadi bukan aset bangsa ya, sekali lagi jangan dibully Bang Amar, kasihan dia maksudnya salah ngomong, tapi dia pernah menyumbang medali emas ya itu. Oke, Dan jika abolisi pun dikabulkan, Sudah dikirim sama Sudah. Itu udah bagian PH itu bukan bagian. dan jika pun abolisi dikabulkan gitu, Bang Amar juga mau terus berjuang untuk negara atau seperti apa? Ya pasti itu kan dia Pastilah, pembantu pasti. lah untuk Jadi gini, dari distribusi saat lah. pas kejadian Januari itu kan emang dia di tes urin positif ya, tadi dia bilang ya saksi. Setelah itu dia nggak pernah pakai sama sekali, dia dibawa pengawasan aku. Cuman itu selama 5 bulan itu dia nggak pakai, sampai dia dipindahin dia udah nggak pakai sampai saat ini. Tapi godaan tuh pasti ada. Jadi nggak mungkin saya juga buka di sini. Gitu. Jadi dia udah benar-benar berubah gitu. Jadi jangan ditarik lagi. Udah kasihan orang mau berubah, dijerumusin lagi gitu. Udahlah, kan Bang Amar tuh bukan bandar, maksudnya nggak ada barang buktinya gitu, bandar seberapa sih gitu. Jadi udahlah, kita juga kan nggak menjelekkan instansi, cuma oknum aja nakal. Dokter gigi aja ada oknumnya kok, kan harusnya nakal, harus bisa langsung tambah sementara dulu ya, itu kan jahat ya kan, ya sama gitu. Jadi bukan instansinya di sini sekali lagi, tapi emang pasti ada, setiap instansi pasti ada oknum yang nakal lah ya gitu. Ini bukan instansinya.